Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk perkuliahan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional pertemuan ketiga. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia internasional. Apa sih sebenarnya perencanaan sumber daya manusia? Nah, ini kita bahas masih perencanaan sumber daya manusia. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia itu merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Jika kita melihat bahwa manajemen perencanaan sumber daya manusia itu adalah merupakan salah satu fungsi daripada manajemen sumber daya manusia, berarti apa saja yang termuat di dalam perencanaan sumber daya manusia itu sendiri? Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu yang termuat di dalam perencanaan sumber daya manusia. Bila kita lihat bahwa itu adalah merupakan entry point. Entry point, entry point dari apa gitu? Atau bisa kita katakan titik masuk untuk membahas tentang tujuan organisasi. Apa yang termuat di dalam tujuan organisasi? Baik. Kemudian kita dapat melihat lagi lebih dalam lagi. Artinya dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi itu diperlukan satu, gagalnya perencanaan tujuan, gagalnya pencapaian tujuan organisasi salah satunya adalah dikarenakan organisasi tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Jadi, apa yang harus dilakukan di dalam perencanaan sumber daya manusia itu harus dilakukan secara baik dan benar dan harus terencana, ya. Kemudian, baik, setelah kita membahas tentang kapan dia itu berhasil, kapan dia itu capai, kapan dia itu dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, kita lanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Baik. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia, kita tahu bahwa ada pembahasan tentang salah satu fungsinya tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu biasanya dijelaskan oleh para ahli. Para ahli daripada MSDM itu yang tidak asing lagi yaitu Mathis dan Jackson. Itu dalam bukunya tahun 2001, dia pernah mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia yaitu merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ini harus jalan gitu. Nah, dari definisi di atas itu dapat kita buat kesimpulan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik dari sisi jumlah, jenis, maupun kualitasnya untuk mencapai tujuan strategik daripada organisasi melalui fungsi-fungsi sumber daya manusia. Jadi itu secara setelah kita bahas banyak ya dapat kita simpulkan nih. Ya, secara detailnya seperti itu. Baik. Dalam hal ini setidaknya kita tuh harus tahu ada berapa komponen ya dalam perencanaan sumber daya manusia. Di sini yang ingin saya jelaskan ada dua komponen, yaitu yang pertama adalah kebutuhan. Nah, jika berbicara tentang kebutuhan, apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka perencanaan sumber daya manusia? Di sini dikatakan kebutuhan itu pertama adalah untuk menentukan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan di masa mendatang dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, baik. Itu yang pertama. Kita masuk ke komponen yang berikutnya, yang kedua. Nah, komponen yang kedua yang kita bahas di sini adalah tentang
ketersediaan. Kenapa kita mesti membahas? Pertama tadi kita bahas adalah tentang kebutuhan. Yang kedua kita membahas tentang ketersediaan. Di dalam ketersediaan itu paling tidak kita harus bisa menentukan apakah perusahaan akan aman terhadap karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan dan menentukan dari mana sumbernya. Ini artinya dua komponen tadi harus jelas ya, komponen perencanaan sumber daya manusia. Pertama kebutuhan seperti apa, kemudian ketersediaannya seperti apa, barulah kita bisa merencanakan. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang beberapa aspek, yaitu aspek pokok perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan lebih kurang 6 aspek. Ya. Nah, apa itu 6 aspek itu? Yang pertama adalah sistematis dan merupakan proses yang disadari dengan aspek pertama adalah sistematis dan merupakan proses yang disadari dan terencana. Yang kedua, proses terus-menerus karena tujuan organisasi dan lingkungan akan selalu berubah. Yang ketiga, tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan penekanan pada rencana jangka panjang. Kemudian kita lanjut bahwa aspek yang keempat, aspek yang keempat yaitu berhubungan dekat dengan proses perencanaan organisasi atau perusahaan karena menentukan kebijakan dan prioritas. Aspek yang kelima adalah tingkat sumber daya manusia, dalam arti kualitas dan kuantitasnya, yaitu akan tergantung pada kemampuan. Aspek yang terakhir, yaitu aspek yang keenam, sumber daya manusia harus memenuhi persyaratan demi keefektifan sebuah organisasi. Baik, itu adalah aspek-aspek yang dibahas di dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada 6 ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan ada 3 hal yang menjadi tujuan perencanaan sumber daya manusia. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualitas, saat ini dan di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan pendaya gunaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberikan kepuasan kerja. Jadi jelas ya, kita harus tahu ada 3 hal yang menjadi tujuan daripada perencanaan sumber daya manusia. Artinya perencanaan sumber daya manusia itu punya tujuan yang jelas. Ya, ada 3 hal. Baik, kita lanjutkan. Nah, bila kita melihat bahwa dalam perkembangan perencanaan sumber daya manusia, kita melihat bahwa ada 7 manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Apa saja ke-7 manfaat itu? Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, manfaat pertama daripada perencanaan sumber daya manusia adalah dapat meningkatkan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Ingat loh, artinya manajemen punya tujuan. Sumber daya manusia juga dalam bekerja juga punya tujuan. Nah, kedua-dua ini harus secara bersama-sama. Itu manfaat pertama. Manfaat yang kedua, dapat menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Artinya tidak ada double job ya. Itu manfaat daripada perencanaan sumber daya manusia. Artinya memang terencana benar. Yang ketiga, bahwa dapat memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ya. Kemudian yang keempat, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Artinya dengan adanya perencanaan, kita tahu manfaat perencanaan itu bukan nantinya akan membuat menjadi wah karyawan berlebih, wah karyawan berkurang, tidak. Tetapi karena ini sudah direncanakan dengan baik, maka tidak akan ada lagi kata berlebih dan berkurang. Tetapi adalah dia siap untuk menjalankan sesuai dengan budget yang disediakan. Artinya apa? Tidak ada loss, tidak ada kerugian. Baik, kita lanjut. Manfaat yang kelima, yaitu menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi.
Dengan adanya perencanaan, mutasi itu jelas. Siapa yang akan dimutasikan kemana itu jelas. Artinya tidak akan ada double job. Jika dia dimutasikan, akan terjadi double job, itu tidak akan mungkin. Jadi memang peranan perencanaan sumber daya manusia atau manfaatnya ya seperti itu. Tidak akan terjadi. Jika terjadi, berarti memang strateginya nggak bagus. Oke, baik. Yang terakhir adalah yang ketujuh, manfaat daripada perencanaan sumber daya manusia, yaitu menetapkan program penarikan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Ingat, kapan dia rekrut, kapan dia berhentikan, kapan dia mutasikan, kapan dia demosi. Ya, jadi ini adalah manfaat-manfaat dari perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada 7 poin. Kita lanjut. Ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan sumber daya manusia. Siapa-siapa saja? Nah, kepentingan perencanaan sumber daya manusia pertama ada pada pihak individu. Bagaimana caranya? Kenapa kita menyebutkan adanya pihak individu? Nah, di sini dikatakan bagi pihak individu perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk peningkatan dan pengembangan individu. Artinya apa? Karyawan itu, pegawai itu, nah dia punya kepentingan di sana. Untuk apa? Untuk pengembangan. Yang jelas untuk pengembangan diri. Dan tidak tahu bekerja menjadi tahu bekerja. Setelah tahu bekerja, dia mulai berpikir harus hindari loss. Harus hindari loss, kemudian dia harus laksanakan apa sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Yang kedua, bagi pihak organisasi bahwa kepentingan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kompetensi. Artinya, setelah kita tahu manfaat, kemudian kita tahu siapa-siapa yang punya kepentingan, artinya manfaat itu akan terkait. Ini yang dikatakan sistematis. Pertama adalah kepentingan bagi individu, kemudian bagi organisasi. Yang jelas bagi organisasi agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kompetensinya. Contoh, ya kita mau rekrut bagian gudang, jika kita handalkan tenaganya ya jangan diambil yang kurus gitu. Kemudian jika kita kepengen mencari operator mesin las, ya jangan cari yang tamatan SMA atau yang tamatan komputer ya, itu akan sangat terbalik. Baik, kita lanjut dengan kepentingan pihak-pihak yang lain, yaitu kepentingan nasional. Nah, dalam hal ini kepentingan nasional dapat dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk meningkatkan produktivitas nasional, untuk mendapatkan tenaga kerja handal, untuk mendukung program pemerintah. Artinya apa? Jika tenaga kerja itu baik dan diberikan pengetahuan, dikembangkan pengalamannya, kemudian diajari dia bagaimana cara berproduksi dengan baik dan benar, maka hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Itu yang dikatakan kegiatan yang akhirnya mendapat tenaga kerja yang handal untuk mendukung program pemerintah. Baik, kita lanjut. Sebelum saya masuk ke hal-hal yang diperhitungkan di dalam membuat perencanaan sumber daya manusia, bagi mahasiswa yang ingin mau bertanya, kita sudah persiapkan form ya. Untuk bagi mahasiswa yang mau bertanya, silakan Anda isi form, kemudian nanti akan kita tanggapi. Apapun bentuk pertanyaannya, semoga tidak mengecewakan. Baik, saya lanjut bahwa ada 3 hal yang harus diperhitungkan dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu dalam perencanaan sumber daya manusia, kita harus tahu adanya tantangan eksternal. Apa saja tantangan eksternal? Yaitu dapat berupa kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan persaingan. Ini kita masukkan atau kita kelompokkan ke dalam tantangan eksternal. Ya, berarti dari 3 hal yang perlu diperhitungkan di dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tantangan eksternal. Yang kedua, tantangan internal. Apa yang dimaksud dengan tantangan internal? Tantangan internal di sini dikatakan bahwa rencana strategis anggaran, estimasi produksi, ramalan penjualan, dan struktur organisasi beserta
tugas pekerjaan. Karena apa? Ini termasuk bagian-bagian, ini termasuk kriteria-kriteria, ini termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi. Kalau yang tadi politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, persaingan ini di luar organisasi, makanya dikatakan tantangan eksternal dan tantangan internal. Baik, kita lanjut dengan yang terakhir adalah situasi internal ketenaga kerjaan. Apa yang dimaksud dengan situasi internal ketenaga kerjaan? Di sini dikatakan bahwa situasi internal ketenaga kerjaan dalam setiap organisasi selalu dinamis akibat dari pengunduran diri, PHK, meninggal dunia, rotasi, dan pensiun. Kenapa dia dikatakan adalah setiap organisasi selalu dinamis akibat dari pengunduran diri? Artinya tidak tetap ya. Bukan dalam arti dia dengan adanya pengunduran diri dia tidak berkembang, tidak. Tetapi walaupun ada PHK, walaupun ada pengunduran diri, walaupun ada yang meninggal dunia, walaupun ada rotasi, perputaran, walaupun ada yang pensiun, tetap kegiatannya bisa berjalan dengan harmonis baik ya. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana faktor-faktor yang menentukan karakteristik dan kemampuan sumber daya manusia. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menentukan jumlah karakteristik dan kemampuan sumber daya manusia itu pertama adalah perubahan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Ini akan menjadi sasarannya. Yang kedua, perubahan strategi pada tingkat organisasi. Ya, karena kita tahu bahwa yang menentukan karakteristik dan kemampuan sumber daya manusia itu adalah pertama visi misi, yang kedua perubahan strategi, kemudian yang ketiga adalah tingkat persaingan dalam industri, yang berikutnya adalah perubahan lingkungan makro, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, politik, dan teknologi, kemudian perubahan struktur dan kapasitas organisasi, yang terakhir adalah perubahan pada angkatan kerja. Jadi jelas ya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah karakteristik dan kemampuan sumber daya manusia itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini yang terakhir adalah perubahan pada angkatan kerja dan awal adalah visi misi. Baik, kita teruskan bahwa selanjutnya proses perencanaan sumber daya manusia itu sendiri meliputi beberapa hal. Hal ini dapat kita bagi antara lain proses sumber daya manusia. Pertama, satu yang harus dia ketahui, mampu meramalkan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kenapa? Ya namanya perencanaan. Perencanaan paling tidak kita harus berpikir tentang ekspansi. Bukan berpikir untuk perusahaan ini tutup atau segala macam, enggak, tapi berpikir untuk bagaimana ke depan. Dan perencanaan itu bukan membuat boros ya, tapi perencanaan itu menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa apakah benar meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang itu bisa berjalan dengan baiknya. Nah, pada dasarnya, untuk meramal kebutuhan sumber daya manusia, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Ingat loh, dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia masa yang akan datang itu kita harus bisa. Bisa apa? Melihat permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian, ramalan kebutuhan sumber daya manusia itu ditentukan oleh kegiatan produksi. Sedangkan permintaan produksi ditentukan oleh permintaan barang ataupun jasa. Artinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permintaan barang ataupun jasa berbanding lurus dengan permintaan tenaga kerja. Artinya, semakin banyak permintaan terhadap barang, maka tenaga kerja akan bertambah. Berkurang permintaan terhadap barang, maka angkatan kerja akan berkurang. Nah, tinggal kita mengacu kepada mana ini, lebih menggunakan mesin atau sumber daya manusia, padat karya atau industri gitu. Kemudian selain daripada itu, permintaan barang ataupun jasa, ingat ya, berbanding lurus dengan permintaan tenaga kerja. Untuk mengetahui sumber daya manusia yang dibutuhkan Departemen Sumber Daya Manusia, maka perlu melihat secara konkret kondisi perusahaan pada saat itu, serta
perencanaan dari setiap unit kegiatan yang ada di perusahaan, seperti perencanaan keuangan, pemasaran, dan koperasi. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita membahas banyak tentang bagaimana meramal kebutuhan masa yang akan datang, kita masuk kepada proses yang kedua, yaitu proyeksi persediaan sumber daya manusia yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Untuk proyeksi persediaan hanyalah berhubungan dengan persediaan internal sumber daya manusia, kemudian perkiraan tentang jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan harus sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang. Sehingga harus juga kita cermati sumber daya manusia yang ada. Tujuannya untuk apa? Agar pola gerak sumber daya manusia sepanjang waktu yang bersifat dinamis karena adanya promosi, pemindahan, dan pemberhentian. Artinya, pola pergerakan sumber daya manusia itu tidak boleh statis, tapi harus dinamis, harus bergerak terus. Kenapa? Adanya promosi, ada yang dinaikkan, berarti tempat yang lama kan kosong tuh. Kemudian adanya pemindahan, berarti tempat yang lama juga kosong tuh. Kemudian adanya pemberhentian. Tujuan dilakukan kegiatan ini itu paling tidak membuat mereka mampu bersaing di antara tenaga kerja itu sendiri. Baik, kita lanjut dengan proses yang ketiga. Apa yang dilakukan pada proses yang ketiga? Yaitu membandingkan kebutuhan yang diramalkan dengan persediaan. Apa yang dilakukan? Di sini dikatakan bahwa proses ini bertujuan untuk menentukan karyawan neto, karyawan bersih, totalnya. Artinya, memang karyawan yang sungguh-sungguh dibutuhkan pada tiap-tiap jabatan dalam perusahaan atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Dari hasil membandingkan ini dapat kita bagi menjadi 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, permintaan sama dengan penambahan. Artinya apa? Apabila permintaan sama dengan penambahan, sehingga dalam kondisi ini tidak ada kegiatan penambahan ataupun pengurangan sumber daya manusia. Ingat ya, karena di sini kita membahas bahwa permintaan sama dengan penambahan. Artinya nggak ada yang diberhentikan, nggak ada yang ditambah ya. Kemudian yang kedua, terjadinya kekurangan sumber daya manusia. Pada kondisi ini diperlukan strategi untuk memenuhi kekurangan tersebut. Terserah dia lakukan apa. Nah, ini tergantung manajemen. Yang ketiga adalah kelebihan sumber daya manusia. Tadi kekurangan, ini kelebihan. Kondisi ini juga memerlukan strategi untuk mengurangi kelebihan sumber daya manusia tersebut. Kenapa? Bisa jadi permintaan produksinya itu bertambah, sehingga terjadilah kelebihan. Oke, baik. Itu tadi ada antara permintaan dengan penawaran itu sama, kemudian ada kelebihan kekurangan tenaga kerja, kemudian ada kelebihan tenaga kerja. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu peranan daripada perencanaan. Baik, kita lanjut bahwa proses selanjutnya atau proses yang keempat adalah merencanakan kebijakan program untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Ini ya, merencanakan itu paling tidak harus bisa mencapai proses yang keempat ini. Kemudian yang terakhir atau proses yang kelima yaitu menilai keefektifan perencanaan sumber daya manusia. Nah, artinya apa? Sumber daya manusia itu efektif apa enggak? Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu memang harus dilihat, diteliti, diperhatikan sehingga pada saat dijalankan dia sudah memenuhi. Baik, sebelum saya akhiri kita akan membahas sedikit tentang berkaitan dengan analisa kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi antara lain satu, analisa kebutuhan sumber daya manusia pertama adalah peramalan kebutuhan. Yang kedua, analisis beban kerja yang biasa disebut dengan workload analysis. Yang ketiga, analisis tenaga kerja dan ini biasa disebut dengan workforce analysis. Yang keempat, menghitung tingkat absensi. Dan yang terakhir, yang kelima, menghitung tingkat perputaran sumber daya manusia atau labor turnover. Nah, jadi ini analisa yang dibahas ya di dalam sumber daya manusia itu ada 5 poin. Baik, setelah kita membahas itu,
Nah, kita teruskan bahwa bila kita akan bahas apa yang dimaksud dengan turnover di sini, yaitu kondisi sebenarnya turnover di sini itu maksudnya adalah kondisi ketika ada sumber daya manusia yang keluar ataupun yang masuk atau yang mengundurkan diri dari perusahaan atau organisasi. Jadi keluar masuknya itu yang dikatakan turnover. Jadi dapat dipastikan bahwa turnover akan memiliki dampak bagi organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan. Apa saja dampak daripada kegiatan turnover itu? Yang pertama adalah satu, menimbulkan biaya penarikan sumber daya manusia yang baru. Yang kedua, bertambahnya biaya pendidikan dan latihan. Yang ketiga, meningkatnya kecelakaan kerja sebagai akibat tenaga kerja yang kurang terlatih. Yang keempat, adanya produksi yang hilang selama masa penggantian. Yang kelima, peralatan produksi tidak bisa digunakan karena ditinggalkan oleh tenaga kerja. Yang keenam, perlu diadakan kerja lembur untuk mengantisipasi target. Yang terakhir atau yang ketujuh, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada hasil kerja tenaga kerja baru. Nah, itu dampak daripada turnover. Baik, kita lanjut dengan bagian yang terakhir. Apa yang dibahas pada bagian terakhir ini? Yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya turnover. Yang pertama adalah suasana kerja tidak menyenangkan. Yang kedua, kompensasi di bawah standar atau di bawah UMR atau UMK. Yang ketiga, tidak ada penghargaan atas prestasi. Yang keempat, pekerjaan bersifat rutin dan tidak menantang. Yang kelima, tidak ada jaminan pengembangan karir. Yang keenam, keamanan kerja tidak terjamin. Yang ketujuh, rendahnya disiplin dan moral kerja sumber daya manusia. Yang kedelapan, perlakuan tenaga kerja yang tidak wajar. Yang terakhir adalah konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian baik. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-13 ini yang membahas tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.